Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Masrifah, mahasiswa Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan membacakan analisis data mediasi atau intervening dengan judul Pengaruh Kemudahan dan Citra Perusahaan terhadap Loyalitas Nasabah di Madiun dalam menggunakan BSI Mobile dengan kepuasan nasabah sebagai variabel intervening. Sebelumnya kita masuk ke Smart PLS. Kita klik New Project, kita beri nama UAS, Grid, import data file, data tugas UAS kelompok 5, open, import, di sini ada indikatornya 15, sampelnya ada 59. Sebelum itu kita baca di PowerPoint, yaitu masing-masing variabel dibangun oleh beberapa indikator. Nah, kemudahan indikatornya K1 sampai K4, citra perusahaan indikatornya CP1 sampai CP4, kepuasan nasabah indikatornya KN1, KN2, KN3. Loyalitas nasabah indikatornya LN1 sampai LN4. Setelah itu kita masuk ke Smart PLS. Nah, di sini kita klik back, create model. Model tipe kita ganti PLSM. Model name kita beri nama mediasi. Save. Nah, di sini kita buat variabelnya menggunakan laten variabel. Kita klik yang pertama, yaitu variabel kemudahan. Kedua, citra perusahaan. Selanjutnya, kepuasan nasabah. Terakhir, loyalitas nasabah. Setelah itu kita connect kemudahan ke kepuasan nasabah, citra perusahaan ke kepuasan nasabah, kemudahan ke loyalitas nasabah, citra perusahaan ke loyalitas nasabah, kepuasan nasabah ke loyalitas nasabah. Setelah itu kita bisa rapikan dengan klik select. Kita rapikan. Setelah itu kita pindahkan indikatornya K1 sampai dengan K4 ke kemudahan. CP1 sampai dengan CP4 kita pindah ke citra perusahaan. LN1 sampai dengan LN4 kita pindah ke loyalitas nasabah. KN1, KN2, KN3 kita pindah ke kepuasan nasabah. Ini bisa kita edit. Ini. Setelah itu kita klik calculate PLSM algorithm, start calculation. Nah, di sini sudah muncul angka-angkanya, di mana angka-angka ini seharusnya lebih dari 0,7. Nah, kita baca, kita lihat apakah ada yang kurang dari 0,7. Kita screenshot dulu. Kita masukkan ke PPT. Di sini. Dari hasil output menunjukkan bahwa semua konstruk menghasilkan nilai loading factor lebih dari 0,70, kecuali K3 sebesar 0,694 dan CP4 sebesar 0,574, yang menunjukkan bahwa K3 dan CP4 tidak valid dan harus dihilangkan dari model. Nah, kita hilangkan dulu K3 dan CP4. Kita kembali ke Smart PLS.
edit, kita klik delete. Nah, kita pilih K3, selanjutnya CP4. Nah, kita calculate kembali PLSM algorithm, start calculation. Nah, di sini hasilnya sudah lebih dari 0,7. Kita screenshot lagi, kita masukkan ke PPT. Nah, dari hasil output menunjukkan bahwa semua indikator konstruk memiliki nilai radio vektor lebih dari 0,7, sehingga semua konstruk valid dan dapat dilanjutkan analisis selanjutnya. Nah, analisis selanjutnya yaitu uji validitas diskriminan. Kita kembali ke Smart PLS. Kita ke diskriminan validity. Pilih yang matrik. Nah, ini hasilnya, kita screenshot. Pada hasil ini diketahui nilai HTMT yang kurang dari 0,9, sehingga pengujian diskriminan terpenuhi. Bisa dilihat dari warnanya semua hijau, maka pengujiannya terpenuhi. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Kita kembali ke Smart PLS. Kita klik Construct Reliability and Validity, Overview. Ini hasilnya, kita screenshot. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel konstruk memiliki nilai composite reliability atau RHOC di sini lebih dari 0,7, sehingga semua variabel memenuhi kriteria reliabilitas. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Kita kembali ke Smart PLS. Kita pilih yang collinearity statistik atau VIF. Kita pilih yang outer model. Kita screenshot. Kita pilih lagi yang inner model list. Kita screenshot juga. Kita kembali ke PPT. Nah, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua indikator konstruk memiliki nilai VIF kurang dari 5, sehingga tidak terjadi multikolinearitas pada model. Bisa dilihat dari warnanya juga, semua sudah hijau. Selanjutnya yaitu mendefinisikan R-square. Kita kembali ke Smart PLS. Kita pilih R-square, Overview, screenshot lagi. Kita baca di PowerPoint. Nah, di sini ada dua variabel. Yang pertama penjelasannya yaitu R-square kepuasan nasabah menunjukkan nilai 0,532, yang menunjukkan bahwa variabel konstruk kemudahan dan citra perusahaan mampu menjelaskan variabilitas dari kepuasan nasabah sebesar 0,532 dikali 100%, sama dengan 53,2% atau model sedang, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel konstruk lain di luar model. Yang kedua, R-square loyalitas nasabah menunjukkan nilai 0,577, yang menunjukkan bahwa variabel konstruk kemudahan, citra perusahaan, dan kepuasan nasabah mampu menjelaskan variabilitas dari loyalitas nasabah sebesar 0,577 dikali 100% sama dengan 57,7% atau model sedang, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel konstruk lain di luar model. Selanjutnya mendefinisikan R-square. Kita kembali ke Smart PLS, kita pilih F-square, kita pilih yang matrik, kita screenshot.
Nah, di sini penjelasannya. Dilihat dari F-square pada kepuasan nasabah, jika variabel kemudahan dihilangkan dari model kepuasan nasabah, maka akan memberikan dampak perubahan R-square sebesar 0,220. Membuat nilai R-square menjadi berkurang 0,220 atau memberikan efek menengah. Yang kedua, dilihat dari nilai F-square pada kepuasan nasabah, jika variabel citra perusahaan dihilangkan dari model kepuasan nasabah, maka akan memberikan dampak perubahan pada R-square sebesar 0,228, membuat nilai R-square menjadi berkurang 0,228 atau memberikan efek menengah. Selanjutnya, dilihat dari nilai F-square pada loyalitas nasabah, jika variabel kepuasan nasabah dihilangkan dari model loyalitas nasabah, maka akan memberikan dampak perubahan pada R-square sebesar 0,131. Perubahan besar ini terjadi karena kepuasan nasabah merupakan suatu variabel yang sifatnya adalah variabel mediasi, sehingga sangat memberikan efek yang besar jika variabel ini dihilangkan dari model. Dilihat dari nilai F-square pada loyalitas nasabah, jika variabel kemudahan dihilangkan dari model loyalitas nasabah, maka akan memberikan dampak perubahan pada R-square sebesar 0,015, membuat nilai R-square menjadi berkurang 0,015 atau memberikan efek kecil. Yang terakhir, dilihat dari nilai F-square pada loyalitas nasabah. Jika variabel citra perusahaan dihilangkan dari model loyalitas nasabah, maka akan memberikan dampak perubahan pada R-square sebesar 0,197, membuat nilai R-square menjadi berkurang 0,197 atau memberikan efek menengah. Selanjutnya yaitu mendefinisikan quality index. Kita kembali ke Smart PLS, kita pilih model fit. Kita screenshot. Hasil kriteria model fit menunjukkan bahwa nilai SRMR sama dengan 0,097, lebih dari 0,08, sehingga menunjukkan bahwa model fit tidak baik. Yang kedua, nilai NFI sama dengan 0,717, kurang dari 0,90, dinyatakan model marginal. Selanjutnya kita masuk ke uji overloading. Kita kembali ke Smart PLS. Nah, di sini berarti ujinya sudah selesai. Kita klik edit. Kita save dulu. Selanjutnya kita calculate. Kita pilih bootstrapping. Start calculation. Nah, kita pilih outer loading. Kita pilih yang atas sendiri. Nah, kita screenshot. Di sini hasilnya. Hasil uji outer loading menunjukkan nilai p-value kurang dari 0,05 dan disimpulkan bahwa indikator formatif valid. Bisa dilihat dari warnanya, ini warna hijau semua. Selanjutnya kita masuk model strukturan dan cara mendefinisikannya. Signifikansi variabel. Kita masuk ke efek pengaruh langsung, di mana efek pengaruh langsung merupakan pengaruh yang diberikan langsung dari variabel X langsung kepada variabel Y. Kita kembali ke Smart PLS, kita pilih yang part koefisien. Kita pilih yang min. Nah, di sini merupakan pengaruh langsung. Kita screenshot. Kita baca hasilnya. Kita bacanya dari original sample atau yang O. Yang pertama, koefisien pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah sebesar 0,344, menunjukkan bahwa kepuasan nasabah memberikan pengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Ketika kepuasan nasabah meningkat, maka loyalitas nasabah juga mengalami peningkatan. Lebih jauh, jika kepuasan nasabah
naik satu satuan, maka loyalitas nasabah naik 0,344 satuan dengan asumsi variabel konstrak lain tetap atau tidak berubah. Yang kedua, koefisien pengaruh kemudahan terhadap kepuasan nasabah sebesar 0,404 menunjukkan bahwa kemudahan memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Ketika kemudahan meningkat, maka kepuasan nasabah juga mengalami peningkatan. Lebih jauh, jika kemudahan naik satu satuan, maka kepuasan nasabah naik 0,404 satuan dengan asumsi variabel konstrak lain tetap atau tidak berubah. Yang ketiga, koefisien pengaruh kemudahan terhadap loyalitas nasabah sebesar 0,110 menunjukkan bahwa kemudahan memberikan pengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Ketika kemudahan meningkat, maka loyalitas nasabah juga mengalami peningkatan. Lebih jauh, jika kemudahan naik satu satuan, maka loyalitas nasabah naik 0,1110 satuan dengan asumsi variabel konstrak lain tetap atau tidak berubah. Selanjutnya, koefisien pengaruh citra perusahaan terhadap kepuasan nasabah sebesar 0,410 menunjukkan bahwa citra perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Ketika citra perusahaan meningkat, maka kepuasan nasabah juga mengalami peningkatan. Lebih jauh, jika perusahaan naik satu satuan, maka kepuasan nasabah naik 0,410 satuan dengan asumsi variabel konstrak lain tetap atau tidak berubah. Selanjutnya, koefisien pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas nasabah sebesar 0,402 menunjukkan bahwa citra perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Ketika citra perusahaan meningkat, maka loyalitas nasabah juga mengalami peningkatan. Lebih jauh, jika citra perusahaan naik satu satuan, maka loyalitas nasabah naik 0,402 satuan dengan asumsi variabel konstrak lain tetap atau tidak berubah. Selanjutnya yaitu efek pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung merupakan pengaruh yang diberikan secara langsung dari variabel X kepada variabel Y. Nah, dalam hal ini pengaruh tidak langsung adalah pengaruh yang diberikan X kepada Y dengan adanya perantara Z. Kita kembali ke Smart PLS. Kita pilih yang total indirect effect. Kita pilih yang min. Kita screenshot. Kita baca. Nah, di sini yaitu ada juga yang spesifik indirect effect. Di sini spesifik indirect effect hasilnya sama dengan total indirect effect. Yang membedakan yaitu di sini yang dijelaskan ada 3 variabel, sedangkan di total indirect effect itu hanya 2 variabel. Nah, penjelasannya sama, yaitu koefisien pengaruh kemudahan terhadap loyalitas nasabah melalui kepuasan nasabah sebesar 0,141 menunjukkan bahwa kemudahan memberikan pengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Ketika kemudahan meningkat, maka loyalitas nasabah juga mengalami peningkatan. Lebih jauh, jika kemudahan naik satu satuan, maka loyalitas nasabah naik 0,141 satuan dengan asumsi variabel konstrak lain tetap atau tidak berubah. Selanjutnya, koefisien pengaruh kemudahan terhadap loyalitas nasabah melalui kepuasan nasabah sebesar 0,139 menunjukkan bahwa kemudahan memberikan pengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Ketika kemudahan meningkat, maka loyalitas nasabah juga mengalami peningkatan. Lebih jauh, jika kemudahan naik satu satuan, maka loyalitas nasabah naik 0,139 satuan dengan asumsi variabel konstrak lain tetap atau tidak berubah. Selanjutnya masuk ke efek pengaruh total. Pengaruh total merupakan pengaruh gabungan yang diperoleh melalui pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung. Kita kembali ke Smart PLS, kita pilih yang total effect. Kita pilih min. Kita screenshot. Nah, di sini kita masukkan hasilnya. Nah, di sini perhitungan pengaruh total didasarkan pada pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung. Yang pertama yaitu pengaruh langsung
Dari citra perusahaan terhadap loyalitas nasabah 0,402 ditambah pengaruh tidak langsung dari citra perusahaan kepuasan nasabah loyalitas nasabah 0,141 sama dengan 0,534. Ini hasilnya. Yang kedua, 0,110 ditambah 0,139 sama dengan 0,249. Selanjutnya kita ke pengaruh. Pengaruh ini didapatkan dari pengaruh langsung. Yang pertama, kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah. H0, kepuasan nasabah tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. HA, kepuasan nasabah berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Nah, nilai p-value sebesar 0,005 kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan kepuasan nasabah berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Selanjutnya, citra perusahaan terhadap loyalitas nasabah. H0, citra perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. HA, citra perusahaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Nilai p-value sebesar 0,010 kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan citra perusahaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Selanjutnya, citra perusahaan terhadap kepuasan nasabah. H0, citra perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. HA, citra perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Nilai p-value sebesar 0,003 kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan citra perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Selanjutnya, kemudahan terhadap kepuasan nasabah. H0, kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. HA, kemudahan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Nilai p-value sebesar 0,005 kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan kemudahan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Selanjutnya, kemudahan terhadap loyalitas nasabah. H0, kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. HA, kemudahan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Nilai p-value sebesar 0,360 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak HO atau terima HO, dan disimpulkan kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Terakhir, kemudahan kepuasan nasabah, loyalitas nasabah. H0, kepuasan nasabah tidak memediasi pengaruh kemudahan terhadap loyalitas nasabah. HA, kepuasan nasabah memediasi pengaruh kemudahan terhadap loyalitas nasabah. Nilai p-value sebesar 0,041 kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan kepuasan nasabah memediasi pengaruh kemudahan terhadap loyalitas nasabah. Selanjutnya, HO, kepuasan nasabah tidak memediasi pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas nasabah. HA, kepuasan nasabah memediasi pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas nasabah. Nilai p-value sebesar 0,086 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak HO atau terima HO dan disimpulkan kepuasan nasabah tidak memediasi pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas nasabah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, kepuasan nasabah berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Yang kedua, citra perusahaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Yang ketiga, citra perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Yang keempat, kemudahan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Yang kelima, kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Yang keenam, kepuasan nasabah memediasi pengaruh kemudahan terhadap loyalitas nasabah. Ketujuh, kepuasan nasabah tidak memediasi pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas nasabah. Nah, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.